Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Nama saya Jamaluddin dari kelas Ichiro. Hari ini saya akan menjelaskan bungke yang telah saya pelajari. Langsung saja ke pembahasannya ya minasang ya. Nah, untuk yang pertama di sini ada kata kerja bentuk ikokei. Ikokei ini memiliki makna ayo ataupun ajakan ya minasang ya. Jadi maknanya itu ayo. Nah, ikokei ini bentuk kasar dari masyo ya minasang ya. Terus untuk di sini ada ichi grup ataupun grup pertama. Grup pertama ini ada vokal i sebelum mas dirubah menjadi o ditambahkan dengan u. Contohnya di sini ada kaki mas menjadi kako ataupun ada aimas menjadi ao. Nah, kaki mas yang awalnya artinya menulis dirubah menjadi ke bentuk ikoke, yaitu maknanya menjadi ayo menulis. Nah, maknanya di ayo menulis ya minasang ya. Terus untuk grup kedua yaitu lanjut minasang ya, kemana saya tadi ada iklan. Untuk ini grup ataupun grup kedua yaitu bentuk masnya dihilangkan ditambah dengan yo atau dibubuhkan dengan yo. Contoh di sini ada tabemas. Tabemas ini dirubah bentuk ikokenya menjadi tabeyo. Ayo makan ya minasang. Jadi kayak kesannya seperti mengajak gitu minasang ya. Terus di sini ada nemas dirubah ke bentuk ikoke, ada neyo ya minasang. Nah, untuk grup 3 sebenarnya tidak ada, yaitu cuman ada simas dirubah menjadi sio dan ada kimas menjadi koyo ya minasang ya. Nah, batuk Nah, terus ada bungkai yang pertama masih berkaitan dengan ikoke ya minasang ya. Ada kata kerja bentuk ikoke ditambah dengan to, omote, imas ataupun to, omaimas. Memiliki makna bermaksud ya minasang. Untuk ikoke to, omaimas ini dipakai untuk menyampaikan maksud ataupun niat ya minasang ya. Tetapi to omaimas ini sebenarnya hanya niat saja, tidak dengan tidak tahu kapan akan melakukannya ya minasang ataupun belum pasti. Nah, untuk mas ini belum pasti akan melakukannya, hanya bermaksud saja ya minasang. Contoh di sini ada rainen nihong iko to omoimasu. Tahun depan. Nah, tahun depan bermaksud pergi ke Jepang ya minasang ya. Nah, terus selanjutnya ada kemana saya penjelasannya dulu ya. Jadi tahun depan bermaksud pergi ke Jepang ini belum tentu tahun depan itu akan pergi ya minasangnya. Jadi hanya seperti pengandaian, cuman bentuk maksud ya minasang. Terus di sini ada ta to omoteimas ataupun ta to omoimas ya minasang. Nah, tai bukan ta minasang. Tai to omoimas ataupun tai to omote-imas. Ini sama juga memiliki makna bermaksud, tetapi ya bermaksud di sini adalah keinginan ya minasang, bentuk keinginan. Jadi bermaksud ingin. Contoh ada reinen nihong ikitai to omoimasu. Tahun depan bermaksud ingin pergi ke Jepang. Jadi maksud tetapi dalam bentuk keinginan. Nah, terus selanjutnya ada sumori ya, ada sumori. Sumori ini memiliki makna sama seperti ikoke to omoimasu, bermaksud. Tetapi untuk sumori ini bermaksudnya ini sudah memiliki niat ataupun sudah direncanakan lebih awal ya minasangnya. Jadi sudah pasti akan melakukannya ataupun akan pergi ya minasang. Nah, di sini rumusnya ada jishoke sebagai bentuk positifnya dan ada naike sebagai bentuk negatifnya. Contohnya seperti ada asta yasumu sumori desu. Besok bermaksud libur.
Nah, jadi dia sudah ada niatan nih. Sudah ada niatan kalau besok ini emang akan libur ataupun tidak masuk. Nah, ini sih ada bentuk contoh kalimat bentuk negatifnya ya minasang ya. Astawa hatarakanai sumurides. Besok bermaksud tidak bekerja ya minasang ya. Terus selanjutnya ada kata benda gimana saya? Ada yotei. Yotei ini rencana ataupun berencana. Nah, rumusnya di sini ada jisokei sebagai bentuk positifnya dan ada naike sebagai bentuk negatif dan ada kata benda ditambahkan dengan partikel no. Nah, biasanya untuk yotei ini dipakai untuk rencananya sudah pasti ya ataupun yang sudah terjadwal. Contoh di sini ada Raishu Oyo gini iku yotedes. Minggu depan berencana akan pergi untuk berenang. Nah, jadi kayak maksudnya itu minggu depan itu dia sudah merencanakan gitu atau sudah ada jadwalnya bahwa minggu depan itu akan berenang ya minasang. Ataupun di sini ada contoh untuk kata benda no-nya shigoto no yote des, berencana bekerja. Jadi awalnya dia pengangguran. Nah, ingin bekerja menggunakan kata benda no yote ya minasang. Nah, untuk selanjutnya ada to pengulangan ya minasang ya. To pengulangan ini memiliki dua makna. Yang pertama ada me ini normal kotobanya ya minasangnya, jadi bisa diartikan mengikuti kotoba awalnya ataupun di ini pengecualian juga minasang ya. Nah, untuk rumusnya ada wa, terus ada isinya di sini dan ada to kata kerja pengulangan. Nah, untuk isi di sini biasanya itu diterjemahkan di akhir ya minasang ya. Untuk isi di sini maupun di sini ada ga ataupun wa tetap diterjemahkannya di akhir karena ini itu sebagai isi ataupun terjemahannya. Nah, untuk to pengulangan ini ada dua cara penulisan ya minasang ya. Yang pertama, jika ada tanda petik seperti ini, jadi tanda petik di Jepang ini kotak-kotak seperti ini ya minasang, seperti tanda kurung. Jadi kalau menggunakan tanda petik seperti ini, menggunakan menggunakan kotoba asli ya minasang ya. Jadi tidak dirubah ke bentuk futsu. Ditambah dengan to pengulangan. Contohnya di sini ada Sabiru sangwa asta yasumimas to imas. Saudara Sabil berkata besok akan libur. Jadi begitu minasangnya. Nah, tetap terjemahkannya di akhir karena ini adalah sebagai isi ya minasang ya. Isi itu ingat, isi dalam to pengulangan itu terjemahannya di akhir. Nah, untuk yang kedua itu ada syarat. Syarat ini maksudnya ada rumus ya minasangnya seperti. Nah, di sini syaratnya ada futsu ina, nanya dihilangkan, kata benda ditambah dengan da dan to pengulangan. Untuk cara menghafal agar supaya enaknya itu agar lebih mudah diingat ya minasang ya, untuk syarat ini bisa kita ucapkan seperti futsu idato. Futsu idato. Na-nya dihilangkan, kata benda ditambahkan da to. Jadi agar cara gampang untuk mengingatnya ini kalau saya seperti itu, jadi futsu idato pengulangan seperti itu minasangnya. Contoh untuk syarat pengulangan ini ada, contohnya ada Sabiru sangwa asta yasumuto imas. Saudara Sabil berkata besok akan libur ya minasangnya. Nah, karena untuk asta yasumunya ini sama juga sebagai isi, jadi tetap terjemahannya di akhir ya minasang ya. Ingat, untuk isi dalam to pengulangan ini
terjemahannya di akhir ya. Nah, kenapa di sini dinamakan syarat? Karena kalau syarat itu tanpa tanda petik. Nah, kalau tanpa tanda petik di sini menggunakan kata kerja bentuk futsu. Perbedaannya ada di sini. Kalau ini yasumimas, ini yasumu, dirubah ke bentuk futsu, ditambahkan to pengulangannya minasang. Seperti itu. Nah, terus di sini ada bungkei to imas. Nah, to imas ini memiliki banyak makna ya minasang ya. Untuk to imas ini memiliki makna yang pertama ada berkata, terus ada mengatakan, ada dikatakan, ada katanya, terus ada menamakan atau dinamakan ataupun bernama, ada juga menyebutkan, disebutkan ataupun mengucapkan. Nah, untuk to imas ini bisa juga cara pengucapannya seperti ini. Ada beberapa cara pengucapan untuk to imas ini ya minasang ya, dengan makna yang sama ya, dengan makna yang sama yaitu ini ya minasang ya. Nah, pengucapannya ini ada beberapa ya minasang cara pengucapannya. Pertama ada to imas, yang kedua ada tote. Nah, untuk ada to ite. Nah, untuk to i-nya ini bisa dihilangkan. Jadi cara bacanya hanya dengan t. T ya minasang ya. Nah, terus ada date. Date ini supaya biasanya itu disandingkan dengan imbuhan en ya minasang ya, imbuhan en. Contoh di sini ada sabiru sangwa gakko o yasumuto imas. Saudara Sabil mengatakan ataupun berkata tidak masuk sekolah ataupun libur sekolah ya minasang. Nah, untuk to imasnya ini bisa kita rubah juga seperti sabiru sangwa gakko o yasumu totte ataupun yasumut te ya minasang ya, yasumut te. Nah, kita menggunakan rumus yang t ini, jadi dibacanya yasumut te, ataupun menggunakan date ini bisa juga, jadi cara bacanya sabiru sangwa gakko o yasumun datte ya minasang ya. Maknanya sama saja ya minasang, cuman cara pengucapannya saja yang bervariasi. Nah, untuk date di sini juga. Nah, date ini bisa kita letakkan di awal ya, di awal kalimat ya. Nah, kenapa di sini ada titik? Karena kan ini sebagai akhir kalimat, titik di sini. Nah, jadi ini kan kalimat baru. Jadi date ini bisa diletakkan di awal. Nah, untuk yang date yang peletakannya di awal ini ataupun di depan ini, maknanya itu kan katanya ya kan, seperti itu ya minasang ya. Terus ada to omaimas lagi ya minasang, tapi to omaimas ini berbeda dengan to omaimas yang menggunakan kata kerja bentuk ikoke. Kalau to omaimas yang kata kerja bentuk ikoke itu memiliki maksud memiliki makna bermaksud. Nah, untuk to omaimas di sini menggunakan kata kerja bebas, mau bentuk maksudnya ini bentuk futsu bebas, mau jisoke, naike, taike, take, yang lainnya juga. Nah, untuk to omaimas yang menggunakan syarat bebas ini memiliki makna saya berpikir ataupun menurut saya ya minasang ya. Berbeda dengan yang menggunakan kata kerja bentuk ikoke. Nah, contoh di sini ada nihongo wa muzukashi to omoimasu. Bahasa Jepang menurut saya atau saya berpikir sulit ya, begitu ya minasang ya. Cara pengertiannya, cara terjemahannya. Karena di sini sekitar sini itu masih termasuk tok pengulangan. Jadi tok pengulangan itu terjemahkannya di awal setelah
adanya depan setelah adanya subjek wa ya minasang ya. Tetap wa ini tetap terjemahkannya di awal karena wa ini adalah bentuk simbol terjemahan awal. Jadi setelah ini baru pindah ke sini, lalu ke sini cara bacanya. Begitu ya minasang cara terjemahannya. Nah, terus ada tokang gaimas berpikir. Sebenarnya ini tokang gaimas ini sama seperti to omaimas, cuman lebih formal. Untuk tokang gaimas ini biasanya digunakan ketika rapat ataupun ketika ada musyawarah ya minasang. Contoh di sini ada kono mondai wa taisetsu da to kangaimas. Berpikir ataupun saya pikir masalah ini penting atau masalah ini saya pikir penting seperti itu minasangnya. Terus selanjutnya ada to kikimas. To kikimas ini maknanya bertanya ataupun mendengar. Jadi ketika mendengar atau menanyakan berita ketika mendengar gosip jadi menggunakannya ini. Contoh ada sabiru sang wa raigetsu kekong suruto kikimas. Saudara Abil atau bis ini saya mendengar saudara Abil akan menikah bulan depan. Seperti itu ya minasang ya. Nah, terus lanjut ke bungkai selanjutnya. Untuk bungkai selanjutnya ada kotoni narimas. Ada capek weh. Ada kotoni narimas ya. Kotoni narimas ini memiliki makna diputuskan. Untuk rumusnya ini ada kata kerja bentuk jishoke sebagai kata kerja bentuk positifnya dan ada naike sebagai bentuk negatifnya. Untuk kotoni narimas ini biasanya orang lain yang memutuskannya minasang ya. Orang lain ataupun bersama. Yang maksud bersama ini ketika musyawarah ataupun kelompok ya. Jadi ketika memutuskan bersama-sama jadi menggunakannya ni narima kotoni narimas ya. Contoh di sini ada mainichi hahani gogo shichiji ni benkyou shite iru kotoni narimas. Setiap hari saya diputuskan belajar pada jam 7 malam oleh ibu. Nah, ni di sini nih oleh karena nih oleh ini masuk ke terjemahan akhir jadi di-nya ini diterjemahkan akhir ya minasang. Terus selanjutnya ada kotoni shimas. Nah, untuk kotoni shimas ini kebalikan dari kotoni narimas. Nah, kotoni shimas ini diri sendiri yang memutuskan ya minasang ya, bukan orang lain tetapi diri sendiri. Rumusnya juga sama. Kotoni narimas ataupun kotoni shimas ini menggunakan kata kerja bentuk jisho sebagai positifnya dan naikei sebagai bentuk negatifnya. Nah, seperti itu. Contohnya di sini ada nihongo benkyou shuru ni shimasu. Nihongo benkyou shuru ni shimasu. Saya memutuskan untuk belajar bahasa Jepang. Jadi saya yang memutuskannya. Saya minasanya. Ini kotanya ketinggalan. Aduh gimana ya saya ini ya. Maksudnya itu nihongo benkyou shuru koto ni shimasu. Koto ni shimasu ya minasang ya. Saya memutuskan untuk belajar bahasa Jepang ya minasang. Terus di sini ada kata benda ni tambahkan shimasu sama seperti koto ni shimasu memutuskan untuk atau memilih untuk. Tetapi di sini untuk kata benda. Contoh di sini ada kore ni shimasu memutuskan untuk ini. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang ketika kata sifat bertemu dengan kata benda, yaitu kata sifat i dirubah menjadi ku, i-nya dihilangkan ditambah dengan ku, dan ada kata benda ataupun kata sifat na-nya dihilangkan ditambah dengan ni. Nah, ketika kata sifat
i atau na yang dirubah ke ku ni ini bertemu dengan kata kerja aktif, itu memiliki makna dengan ya minasang ya. Dan ketika bertemu dengan kata kerja pasif itu tidak memiliki makna. Contoh di sini ada hayaku kairimas, pulang dengan cepat. Hayaku kairimas, pulang dengan cepat. Jadi sikunya ini memiliki makna dengan ya minasang. Nah, berbeda dengan ketika bertemu dengan kata kerja pasif. Contoh di sini ada samuku narimas, menjadi dingin. Nah, sikunya ini tidak memiliki makna ya minasang ya. Hanya untuk bentuk perubahannya saja ya. Oke. Nah, di sini ada kata sifat ikunani bertemu dengan simas, yaitu maknanya melakukan dengan ataupun me. Contoh di sini ada shiroku shimas, melakukan dengan putih ataupun memutihkan ataupun melakukan dengan putih. Seperti itu ya minasang ya. Oke minasang ya, untuk materi ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf ketika kalau ada ucapan atau perkataan yang kurang mengenakan ataupun ada penjelasan yang sulit untuk dipahami, karena saya juga sama masih belajar ya minasang ya. Saya Jamaluddin izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.